Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fazal layli hadarna fazal masjid insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayassallimu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Asy-Syifa beserta jajarannya, yang saya hormati Pak Imam Khatib Bilal Ghorim, yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama cantik pada di dalam negeri, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, yang insyaallah semuanya dicintai, dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita telah dapat menyelesaikan 21 hari puasa, dan malam hari ini adalah malam yang ke-22. Insyaallah Allah memberikan kepada kita kesempatan itu sampai selesai bulan Ramadan pada tahun ini. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menyatakan salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah yang saya hormati, di dalam kitab Quran Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman. Apa kata Allah? Yang kata ini disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat, yang oleh sahabat dicatat hingga hari ini kita menemukan catatan itu di dalam kitab Quran. Bunyi kata itu adalah innal munafiqina fi darqil asfalis safir. Jadi kata Allah melalui Rasulnya, sesungguhnya orang munafik itu posisinya di dalam neraka terletak di bawah sekali, di keraknya itu asfalis safilin, asfal di bawahnya lagi. Kenapa bisa seperti itu? Karena neraka itu, Bapak Ibu yang saya hormati, tidak akan menyala apinya kalau tidak ada bahan bakar. Makanya bahan bakar daripada neraka itu kata Allah Subhanahu wa taala yaitu batu dan manusia. Batu yang mengandung minyak neraka yang menghidupkan neraka itu sendiri, dan manusia. Jadi manusia yang dimaksud sini adalah manusia munafik tadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya bersabda, berfirman, apa bunyinya? Fatakun nar lazitu. Takutlah kamu pada nar yang bahan bakarnya terbuat dari batu dan neraka. Itu bahasanya seperti itu. Jadi Bapak Ibu saya hormati, perlu kita ketahui bahwa orang munafik itu kalau merek agamanya sama dengan merek kita, Islam, tetapi ada 4 ciri-ciri perlakuannya yang menjolok di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita tidak melakukan perlakuan yang seperti itu. Pertama, kata Nabi, kalau dia ngomong, dia pasti bohong. Kalau dia berjanji, pasti mungkin. Kalau dia dipercaya, pasti dia berkhianat. Kalau dia berdiskusi, pasti dia membawa berdebat. Jadi ciri-ciri orang munafik itu ada 4 macam itu. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang tersebut. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu adalah konteks Quran.
Tetapi dalam aplikasi kenyataannya adalah an-naru itu artinya api. Api itu artinya panas. Jadi dia akan membakar siapa saja. Nah, perhatikanlah dalam kehidupan bermasyarakat. Orang yang paling sering menyebabkan kita panas biasanya orang yang melakukan 4 hal tadi. Misalnya kita sudah baik, kita sudah jujur, tapi dibohongi. Nah, biasanya kita gampang tersulut emosi. Saya bukan masalah modal saya habis, perjuangan saya sudah berat, binasa begitu saja. Saya dibohongi itu tidak enak. Kayak kira gitu. Karena dibohongi itu saya tidak enak. Bohong ada masalah apa saja. Masalah sosial, budaya, ekonomi, politik, bahkan percintaan sekalipun. Yang paling mudah memahaminya adalah percintaan itu. Kalau kita sudah punya kekasih, anak muda ya, kalau orang yang sudah berkeluarga, punya istri, punya suami, tahu-tahu dibohongi oleh pasangan hidupnya. Dia bilang begini, tahu-tahunya begana. Dia bilang begitu, tahu-tahunya begitu. Nah, dibohongi itu menjadikan kita panas terbakar. Itu salah satu makna di mana orang munafik itu sumber panasnya diri kita. Yang kedua, berjanji mungkir. Kita sudah siap-siap waktu untuk pertemuan, sudah mengorbankan beberapa kesempatan, kita tepikan beberapa agenda demi bertemu dengan beliau yang bersangkutan. Setelah kita tunggu-tunggu sejam, 2 jam, 3 jam, ternyata dia tidak datang. Panas lagi kita, terbakar lagi kita. Kemudian yang ketiga, dikhianati. Dikhianati ini masalah apa saja. Yang paling terang itu, yang paling mudah mencontohkannya pengkhianatan cinta, katakanlah begitu. Kita sudah bekerja keras, ya, banting tulang siang malam petang pagi untuk anak dan istri, jauh-jauh merantau cari makan. Tahu-tahu istri berkhianat, dia sudah pacaran pula sama laki-laki lain. Atau sebaliknya, kita doakan suami semoga selamat dalam perjalanan mencari nafkah, tahu-tahu dia pacaran pula dengan perempuan lain, berkhianat. Panas lagi, terbakar lagi kita. Itu. Yang keempat, kalau berdiskusi dia tidak mau berdiskusi saja, dia bertengkar bawaannya, emosi bawaannya, kadang-kadang ngajak berantem. Panas lagi. Jadi pengertian orang munafik itu terletak di kerak neraka atau menjadi sumber terjadinya api dan panasnya kita. Itulah sifat yang 4 tadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, supaya jangan tumbuh sifat yang 4 itu pada kita, maka Allah berikan latihannya kepada kita seketika kita sholat. Kita kadang-kadang tidak sadar yang kita hadapi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat pencipta langit dan bumi, pengatur segala sesuatu. Kita berdialog dengan dia. Apa kata kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kata kita. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku ya Allah hanya untukmu, kata kita. Tetapi bersamaan dengan mengucapkan kata itu, kita sudah pergi kemana-mana, Pak. Yang laki-laki sudah mulai cerita tentang proyek, tentang program, kadang-kadang tentang rekreasi, tentang mancing ikan, dan mulai belum masuk pada umpan makan ikan, yang pada umpan pancing kelak apa, telur gerunggo atau apa dan macam-macam. Padahal waktu itu kita berdialog dengan Allah mengatakan kata-kata itu. Jadi Allah hanya senyum-senyum saja melihat perangai kita itu. Kamu katakan ibadahmu, sholatmu, hidupmu, matimu untukmu. Belum selesai kau mengatakan itu, engkau sudah pergi kemana-mana. Kebohongan itu real. Nah, apakah tidak malu kalian itu, kata Allah. Nah, ini sering kita lakukan. Nah, ini tumbuh bibit kebohongan nantinya kalau kita tidak hati-hati. Lah, kalau Allah sendiri kita bohongi, apalagi orang, apalagi manusia. Itu satu.
Kemudian berjanji mungkir. Kita sendiri yang mengatakan, alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu, kata Rasul. Maka menjawab kita, bala syahidna, benar engkau dengan Tuhan kami menyaksikan. Nah, berdasarkan kisah itulah kita bersyahadataini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tetapi pada waktu itu tidak Allah yang kulihat, tidak Allah yang kudengar, tidak Allah yang kuhadapi, melainkan utusannya bernama dia dengan nama Muhammad. Itu sumpah kita. Itu sumpah kita. Tetapi seketika Allah memanggil melalui Rasul memanggil melalui muazim atau orang yang azan, apa yang kita lakukan? Cuek saja kan? Azan berkumandang, santai saja. Yang tidur juga, yang main HP juga. Apalagi yang bekerja juga tidak peduli. Padahal Allah menyuruh kita melalui Rasul menyuruh kita melalui muazin. Terdengar di corong itu besar, toanya besar, lah sebelah rumah. Itu bisa. Tidak datang kita, padahal kita sudah berjanji. Makanya kata Allah dan Rasul pada surah Al-Anfal ayat 20, ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa la tuwallu anhu wa antum tasma'un. Hai orang beriman, taati oleh kamu Allah, taati oleh kamu Rasul. Jangan berpaling dari suara Allah dan Rasul sedangkan kamu mendengarkannya. Lah kamu tidak terdengar, toanya rusaknya, amplinya hebat pula, terkencang-kencang, santai gitu. Itu artinya apa? Kalau berjanji kita mungkin. Kemudian yang ketiga, dipercaya berkhianat. Allah punya sifat namanya kalam, berkata. Sifat itu Allah pinjamkan, Allah titipkan kepada kita, namanya mutakalimun. Tempat tegak sifat itu di lidah kita. Artinya kita bersuara, kita berkata-kata. Itu titipan Allah. Tujuannya itu apa? Untuk kebaikan kita menuju Allah dan Rasul kepada selamat. Dipakailah untuk bohong, untuk menggunjing kawan, menggibah kawan, menfitnah, mengatakan kata-kata tidak penting. Nah, akan dipercaya berkhianat itu. Nah, ini efek daripada kerja kita juga. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya suara katamu itu adalah milikku. Makanya Nabi Zakaria sewaktu dia minta supaya punya anak, walaupun usianya sudah tua, istrinya 70 tahun, dia 90 tahun, datang Jibril mengatakan, Zakaria, kamu bakal punya anak. Kata Zakaria, bagaimana mungkin? Iya. Kalau iya, apa tandanya? Nah, nanti kamu akan bisu selama 3 hari 3 malam. Tidak bisa bersuara, tidak bisa berkata. Nah, pas bini beliau atau istri beliau hamil, benar. Zakaria tidak bersuara, tidak berkata. Padahal beliau penceramah, suka ngomong. Nah, ini menunjukkan suara kata tadi adalah milik Allah. Bukan milik Zakaria dan bukan milik kita. Bersama dengan itu terjadi kasus Nabi Isa yang dilahirkan Siti Maryam. Beliau hamil tanpa suami, akhirnya dikatakan penzina, diusir dari rumah, dicaci maki oleh kaumnya Bani Israel. Setelah anak itu lahir, dia pulang lagi ke rumah. Apa kata keluarganya? Apa kata Bani Israel? Untuk apa kau pulang wahai penzina? Nah, Siti Maryam tidak enak digitukan. Dia mau menjawab, kata Allah, stop, jangan dijawab. Biar bayimu yang menjawab, biar Isa. Nah, seketika kaum Yahudi, Bani Israel hendak bertanya pada Maryam, Maryam tunjuk anaknya. Akhirnya Isa mengatakan, hei Bani Israel, sesungguhnya adalah Isa ibnu Maryam, utusan Allah, memperbaiki perangai kamu yang telah menyalahgunakan ajaran Nabi Musa dan Harun. Dan ibuku bukan pezina. Nah, bayi yang tidak bisa ngomong jadi bisa ngomong. Jadi cerita ini menunjukkan kepada kita bahwa benarlah suara kata itu milik Allah. Dia titipkan kepada kita. Jangan dipakai untuk yang salah-salah. Nah, itu yang dikatakan tadi sudah dipercaya berkhianat. Kemudian
Kalau kita berdiskusi, berdialog, bahwa itu nak bertengkar itulah. Kenapa? Mungkin karena kita kalah argumen mungkin, kalah pengalaman mungkin, kalah medan cerita mungkin. Wah, emosi kita. Jangan. Nah, itu saja Bapak Ibu saya hormati. Mari kita latihan agar tidak munafik kepada Allah dan Rasul. Dalam sholat itulah kita latih diri kita. Seandainya sudah sukses, insya Allah kedepannya, keluarnya terhadap manusia, kita tidak akan munafik. Kenapa? Munafik itu kata Allah tempatnya di neraka yang paling bawah. Kenapa? Sumber neraka batu dan manusia. Itulah orang munafik. Mudah-mudahan kita tidak sedemikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.